Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan ujian tengah semester dengan mata kuliah Sistem Kontrol yang disusun oleh Salsabila dengan NIM 081811733020, Program Studi Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Pada presentasi ini akan dibahas jurnal yang berjudul Development of PID Controller for Controlling Desired Level of Coupled Tank System yang disusun oleh Jafar, Hussein, Slamet, Aras, dan Rashid. Di mana pada jurnal ini dibahas penggunaan aplikasi industri coupled tank system, yaitu CTS, yang banyak digunakan terutama dalam industri proses kimia. Proses keseluruhan membutuhkan cairan untuk dipompa, disimpan di tangki, dan dipompa lagi ke tangki lain untuk tingkat tertentu yang diinginkan. Problem dari yang dibahas pada jurnal ini ialah sulitnya untuk mengatur level cairan dalam tangki, perlu dikontrol, dan aliran antara dua tangki harus pula diatur. Nah, solusi yang ditawarkan yaitu menyajikan pengembangan pengontrol proporsional integral derivatif atau PID untuk mengontrol level cairan CTS yang diinginkan. Berbagai teknik konvensional metode tuning PID akan diuji untuk mendapatkan parameter controller PID. 4 teknik yaitu metode trial and error, metode auto-tuning, metode Ziegler-Nichols, dan metode Cohen-Chun. Nah, pada jurnal tersebut disajikan data-data sebagai berikut ini. Nah, di sini dapat kita lihat terdapat transfer function, yaitu sebesar 0,0361 per 36,9406 S kuadrat plus 12,1565 S plus 0,4514. Selain itu, disajikan pula control structure with PID controller-nya, di mana terdapat komponen step, gain, PID controller, transfer function untuk coupled tanks-nya, dan sistem ini merupakan sistem closed loop. Dan terakhir terdapat scope. Nah, selanjutnya terdapat pula tabel yang berisi parameter of PID controller. Nah, terdapat 4 metode yaitu trial and error, auto-tuning, Ziegler-Nichols, dan Cohen-Chun yang terdapat parameter KP, KI, dan KD. Namun, pada presentasi ini hanya akan dibahas 2 metode saja, yaitu Ziegler-Nichols dan Cohen-Chun. Kita akan melakukan simulasi tuning PID controller dengan menggunakan metode Ziegler-Nichols dengan menggunakan MATLAB yaitu pada fitur Simulink. Dengan mengikuti kontrol sistem dari jurnal tersebut, kita kemudian dapat menyusun seperti berikut ini. Di sini kemudian kita akan mengatur parameter PID berdasarkan metode, di mana di sini kita akan menggunakan metode Ziegler-Nichols terlebih dahulu. Kemudian kita akan mengklik ini. Maka akan muncul blok parameter PID controller, di mana kita akan mengatur untuk proporsional, integral, dan derivatnya. Di sini telah diinputkan 168, dan kemudian untuk integralnya 35, dan derivatnya yaitu sebesar 201,60. Nah, nilai-nilai ini sesuai dengan tabel yang telah dipaparkan sebelumnya. Kemudian kita klik apply dan OK. Selanjutnya kita atur stop time-nya ke 60. Kemudian kita klik run dan terjadi compiling. Kemudian kita klik scope. Berikut ini merupakan hasil run yang didapatkan. Di sini kita pada saat waktunya 0, dia kemudian terus meningkat. Namun di sini kita lihat terdapat overshoot melebihi 1. Namun kemudian semakin lama overshootnya semakin mengecil dan stabil di angka 1. Selanjutnya, kita juga akan melakukan simulasi tuning PID controller dengan menggunakan metode Cohen-Chun dengan menggunakan MATLAB dengan memanfaatkan fitur Simulink.
Nah, seperti pada metode Ziegler-Nichols, kita akan melakukan setting pada parameter PID controller dengan mengklik ini. Selanjutnya akan dilakukan setting pada proporsionalnya, yaitu sebesar 235,88 dan untuk integralnya atau KI-nya sebesar 33,92 dan yang terakhir ada derivatif yaitu KD-nya sebesar 203,21. Nah, kemudian kita klik apply dan OK. Selanjutnya kita akan melakukan perubahan pada stop time-nya menjadi 35. Kemudian kita akan melakukan run dengan mengklik ini. Kemudian terjadi compiling. Nah, baik, kita akan mengklik scope ini. Nah, berikut ini merupakan hasilnya, di mana dapat kita lihat bahwa juga terjadi overshoot melebihi 1, namun kemudian dia cepat mengalami penyesuaian dan stabil pada angka 1 dibandingkan pada metode Ziegler-Nichols. Selain melakukan simulasi pada metode Ziegler-Nichols dan Choi-Han-Chun, juga dilakukan dua metode lainnya di luar jurnal tersebut, yaitu IMC atau Internal Model Controller Tuning. Sebelum melakukan simulasi, dilakukan terlebih dahulu perhitungan. Nah, berdasarkan transfer function yang telah disebutkan sebelumnya, di sini kemudian kita dapat mengacu pada IMC Base PID Controller Setting for GCS yang dibuat oleh Shin dan Frouhaun tahun 1990. Nah, berikut ini merupakan model yang sesuai dengan transfer function yang ada di jurnal. Nah, kemudian sehingga kita dapat menentukan nilai KCK-nya atau KP-nya, kemudian tau I-nya dan juga tau D-nya. Sehingga akan didapatkan tau sebesar 6,07787 serta variabel lain itu 1,006 dan tau C-nya yaitu 0,5 dengan keadaan nilai dari overshoot yang tidak diinginkan tidak ada. Nah, kemudian dari nilai-nilai tersebut, kita akan mendapatkan parameter PID controller yang kita butuhkan untuk melakukan simulasi, yaitu untuk KP-nya yaitu sebesar 24,313 dan KI-nya sebesar 0,08226 serta KD-nya sebesar 3,03891. Sama seperti pada metode-metode sebelumnya, di sini kita akan melakukan perubahan pada PID parameter dengan mengkliknya seperti ini. Maka akan terlihat seperti ini dan akan dilakukan perubahan untuk KP-nya sebesar 24,313 dan untuk KI-nya sebesar 0,08226 dan untuk D-nya yaitu sebesar 3,03891. Kemudian kita apply dan mengklik OK. Selanjutnya kita akan mengubah stop time menjadi 2000 dan kita akan mengklik run. Maka akan didapatkan hasilnya ketika kita mengklik scope seperti ini. Berikut ini merupakan hasilnya. Dapat kita lihat bahwa di sini memberikan hasil yang cukup baik karena mungkin tidak terdapat overshoot, namun dapat kita lihat di sini dengan jelas bahwa untuk mencapai kestabilan 1 membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan pada metode Ziegler-Nichols dan Choi-Han-Chun. Namun kelebihannya adalah tidak terdapat overshoot. Metode kedua yang kita gunakan di luar metode yang ada pada jurnal yaitu Amigo Tuning. Nah, berikut ini merupakan perhitungannya. Nah, di mana
kita melakukan pengolahan dengan menggunakan MATLAB sedemikian sehingga akan didapatkan grafik seperti ini. Nah, dari grafik ini akan kita ketahui bahwa nilai time delay-nya adalah 2,03 seperti ini. Dapat kita lihat apabila kita memperbandingkan garis biru dan merah. Dan untuk time constant-nya atau tau-nya adalah X yang ini 35,051 dikurang time delay-nya tadi yaitu 2,0306 sehingga didapatkan sebesar 47,25. Maka akan didapatkan nilai parameter untuk metode Amigo tuning ini yaitu KP sebesar 7,5197, KI-nya adalah 0,0965 dan KD-nya sebesar 0,9966. Baiklah, kita lakukan lagi sama seperti sebelumnya, yaitu melakukan perubahan pada parameter PID controllernya dan mengklik ini. Maka akan muncul seperti ini dan kita akan melakukan perubahan pada proporsionalnya yaitu 7,5197 dan untuk KI-nya sebesar 0,0965 dan derivatifnya yaitu 0,9966. Kemudian kita klik apply dan di sini kemudian kita menggunakan stop time yang sama seperti sebelumnya yaitu 2000 dan kita klik run. Compiling dan kemudian kita lihat hasilnya dengan mengklik scope. Berikut ini merupakan hasilnya, dapat kita lihat bahwa tidak terdapat overshoot, cukup baik, dan di sini langsung mencapai kestabilan 1, namun bila dibandingkan dengan dua metode yang ada pada jurnal, mungkin sangat lambat untuk mencapai kestabilan, namun apabila dibandingkan dengan metode sebelumnya, yaitu metode IMC, kita melihat ini melalui mendapatkan kestabilan lebih cepat. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.